Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. Oke kawan-kawan, ini adalah pernyataan terbaru PM Netanyahu. Dia mengatakan Israel akan serang setiap lokasi, setiap target rezim Iran. Pernyataan ini keluar setelah Iran melakukan serangan besar-besaran terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu malam mengancam akan menyerang setiap target rezim Iran. Dia mengatakan bahwa serangan militer Israel telah memberikan pukulan telak pada program nuklir Teheran. Kami akan menyerang setiap lokasi, setiap target rezim Iran, kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video pada hari kedua serangan udara Israel yang menargetkan situs militer dan nuklir Iran. Kami telah memberikan pukulan nyata pada program nuklir mereka, ujarnya seperti dikutip dari Al Arabiya pada Minggu tanggal 15 bulan 6 2025. Kami telah membuka jalan menuju Teheran. Sebentar lagi Anda akan melihat pesawat Israel, angkatan udara kami, pilot kami di langit Teheran, papar Netanyahu tak lama setelah militer Israel melaporkan telah menyerang 40 target di ibu kota Iran pada Jumat malam, termasuk dan sistem pertahanan udara canggih. Jadi serangan Israel itu benar-benar mengenai sasaran. Israel pada hari Jumat melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, menghantam lebih dari 200 lokasi militer dan nuklir, kata juru bicara militer Zionis Avi Devrin. Menurutnya serangan pada hari Jumat menewaskan komandan tinggi angkatan darat, ilmuwan nuklir, dan pejabat senior lainnya. Apa yang mereka rasakan sejauh ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan mereka rasakan di bawah kekuatan kami dalam beberapa hari mendatang, kata Netanyahu. Kami bertindak dengan kekuatan penuh untuk menghilangkan ancaman ganda ini terhadap negara Israel, imbu dia, mengacu pada program nuklir Iran dan kemampuan rudal balistiknya. Iran menyatakan 78 orang tewas dan 320 orang terluka dalam gelombang serangan pertama Israel. Iran sebagai balasannya telah meluncurkan rentetan serangan pesawat nirawak dan rudal ke Israel, menewaskan 3 orang, melukai lebih dari 70 lainnya, dan menyebabkan kerusakan di beberapa kota. Jadi kerusakan yang dialami oleh Israel lumayan, tapi korban jiwanya cuma 3, tetapi Iran itu korban jiwanya 78 orang, dan yang harus meninggal adalah petinggi-petinggi Iran, jenderal Iran, ilmuwan Iran. Bahkan 320 orang mengalami luka-luka berat. Itu pernyataan terbaru Netanyahu. Kita tunggu saja update selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini, karena kita akan terus mengabarkan berita-berita terupdate lewat channel ini. Terima kasih semuanya, dan dukung terus Pavel 88 Channel. Sobat Waras, jangan skip dulu, ini penting. Saya mengajak 400 orang subscriber Pavel 88 Channel untuk menabur satu orangnya 50.000 saja untuk mendukung pembangunan rumah ibadah yang saya kunjungi dalam pelayanan saya pada hari Minggu. Dan puji Tuhan, mereka sudah siap dengan semua bahan bangunan, seng, batu, batako, ya, tiang-tiang sudah ada. Mereka saat ini sedang kekurangan dana untuk bayar tukang dan beli semen.
untuk mendirikan rumah ibadah ini. Jadi saya mengajak kawan-kawan, tadi saya tanya kurang lebih berapa lagi kebutuhan untuk menyelesaikan ini. Katanya 20 juta lagi mungkin sudah bisa berdiri. Jadi kawan-kawan, saya mengajak satu orang 50.000 saja. Saya butuh 400 orang untuk menabur ke rekening yayasan atau rekening BCA atau Mandiri. Saudara tinggal kontak saya di nomor WhatsApp yang di layar kaca. Dan tadi saya pun tidak janji kepada mereka bahwa saya atau teman-teman pasti membantu, tapi saya katakan doakan saja. Kalau hati mereka tergerak untuk membantu, pasti akan saya salurkan untuk pembangunan gereja ini. Jadi saya rindu kawan-kawan, mari menabur 50.000 saja satu orang untuk penyelesaian rumah ibadah ini. Saya percaya kalau kita bergotong royong, ya pasti rumah ibadah ini akan selesai. Kalau proyek ini selesai, mungkin kita akan cari lagi gereja-gereja yang membutuhkan untuk kita bantu pembangunannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, yang membuat saya bersuka cita juga tadi dalam pelayanan tersebut, satu jiwa saya layani, saya injili dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun ya dia masih SD, tapi dia sudah tertarik untuk mencari Yesus, dan orang tuanya bukan orang Kristen ya, tapi dia dari Uklim kawan-kawan. Bahkan seperti program kita, saya pun tadi sudah menyerahkan persembahan kasih yang kepada hamba Tuhan yang ada di pedesaan, dan salah satunya yang kita kasih ya hamba Tuhan yang tempat saya melayani tadi. Gerejanya sangat sederhana dan sangat kecil ya, puji Tuhan. Jemaatnya itu baru sekitar 4 kepala keluarga ya, puji Tuhan kawan-kawan. Dan puji Tuhan ya, itu informasi yang dapat saya bagikan, dan ini video kegiatan pelayanan tadi ya. Ini gereja yang ada di desa, dan puji Tuhan mereka sudah mulai membangun. Bahan-bahannya sepertinya sudah ready, sudah siap, cuman memang masih kendala dana untuk ongkos tukang untuk membangun ya. Ini batakonya sudah ada ya, sengnya sudah ada, di sana. Material kayu-kayunya, rangkanya, materi kayu-kayu juga ya, kayu juga sudah ada ya, kayu juga sudah ada, tinggal untuk bangunannya ya, ongkos tukangnya ya. Sobat Waras yang ingin mendukung bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di layar kaca. Thank you Sobat Waras ya. Sobat Waras, puji Tuhan, hari ini saya pelayanan di sebuah desa, di gereja yang kecil ya, dan program kita untuk memberkati hamba Tuhan. Hari ini saya laksanakan amanat dari kawan-kawan semua. Pak Gembala, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ya, ini salah satu hamba Tuhan yang setia untuk melayani desa. Jadi bagi Sobat Waras yang ingin mendukung pelayanan hamba Tuhan, bisa support Pavel seperti biasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.